Perkenalkan, saya Audrey Melani Putri. Saya Basma Abidah. Dan saya Dewi Sartika. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas dua pembahasan utama. Yang pertama, sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif, dan yang kedua, model sistem umum dalam perusahaan dan lingkungan perusahaan berdasarkan Porter's Value Chain. Sistem informasi pada dasarnya adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan komunikasi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusi informasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting karena membantu organisasi publik seperti pemerintah pusat, daerah maupun lembaga pelayanan publik dalam memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Perbedaannya dengan sektor swasta adalah sektor publik lebih berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta berorientasi pada keuntungan atau profit. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan sistem informasi untuk mendukung strategi dan pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis maupun organisasi publik, istilah keunggulan kompetitif ini merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk memiliki kelebihan dibandingkan pihak lain. Sistem informasi berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan keunggulan tersebut. Beberapa contoh peran sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif yaitu: yang pertama, efisiensi operasional. Sistem informasi memungkinkan organisasi publik bekerja lebih cepat dan hemat biaya. Misalnya, layanan administrasi kependudukan secara online, seperti KTP elektronik, akta kelahiran, dan KK digital, yang dimana hal tersebut dapat mempercepat pelayanan masyarakat sekaligus mengurangi biaya operasional. Yang kedua, inovasi pelayanan publik. Dengan sistem informasi, pemerintah dapat meluncurkan layanan inovatif seperti aplikasi pajak online, e-budgeting, atau e-procurement. Hal ini meningkatkan transparansi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang terkumpul dalam sistem informasi bisa diolah menjadi big data atau data besar untuk mendukung kebijakan publik. Misalnya, data kesehatan nasional yang digunakan untuk merumuskan strategi penanganan pandemi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan masyarakat. Sistem informasi mempermudah masyarakat mengakses layanan tanpa birokrasi yang berbelit. Contohnya, aplikasi layanan publik terpadu yang menghubungkan berbagai perizinan dalam satu pintu. Dan yang terakhir, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem informasi, semua transaksi dan kebijakan dapat dilacak. Misalnya, Sistem Informasi Keuangan Negara atau SPAN, yang dimana dapat membantu mengawasi aliran anggaran sehingga meminimalisasi korupsi. Jadi, sistem informasi bukan hanya alat bantu teknis, tetapi juga strategi untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing, baik dalam konteks swasta maupun publik.
Untuk memahami bagaimana sistem informasi mendukung organisasi, kita bisa merujuk pada model Porter's Value Chain atau rantai nilai Porter. A. Konsep dasar rantai nilai Porter. Michael Porter memperkenalkan konsep rantai nilai untuk menjelaskan bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam organisasi dapat menciptakan nilai. Dalam rantai nilai, setiap aktivitas, baik utama maupun pendukung, saling berhubungan untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi pelanggan atau masyarakat. B. Aktivitas utama dalam value chain. Dalam sektor swasta, aktivitas utama meliputi 1. Inbound logistik atau penerimaan bahan baku. 2. Operations atau proses produksi. 3. Outbound logistik atau distribusi produk. 4. Marketing and sales atau penjualan dan promosi. 5. Service atau pelayanan purna jual. Dalam konteks manajemen publik, aktivitas utama bisa disesuaikan. Misalnya, input administrasi seperti data masyarakat, data anggaran, dan data sumber daya. Operasi pelayanan seperti penerbitan izin, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan pajak. Distribusi layanan seperti menyalurkan bantuan sosial, program pendidikan, dan subsidi. Komunikasi dan sosialisasi seperti informasi publik, kampanye kesehatan, dan edukasi pajak. Layanan berkelanjutan seperti pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan. C. Aktivitas pendukung. Selain itu, ada aktivitas pendukung seperti manajemen sumber daya manusia, yaitu pengelolaan pegawai dan pelatihan ASN berbasis digital. Pengembangan teknologi, yaitu implementasi e-government, aplikasi publik, dan digitalisasi arsip. Infrastruktur, yaitu lembaga pemerintahan, sistem hukum, dan aturan birokrasi. Pengadaan atau procurement, yaitu pengadaan barang dan jasa yang transparan melalui e-procurement. D. Peran sistem informasi dalam value chain. Sistem informasi dapat masuk ke setiap tahapan rantai nilai tersebut. Di aktivitas utama, mempermudah pelayanan masyarakat dengan aplikasi digital. Di aktivitas pendukung, membantu pengelolaan SDM, keuangan, pengadaan barang, dan pengembangan teknologi. Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa, sistem e-procurement mengurangi potensi KKN. Dalam kesehatan, sistem informasi rumah sakit memungkinkan rekam medis digital yang memudahkan dokter menganalisis pasien. Dalam pendidikan, sistem informasi akademik mempermudah pendaftaran siswa, ujian online, hingga distribusi beasiswa. Dengan kata lain, rantai nilai Porter membantu kita memahami bahwa sistem informasi tidak hanya digunakan pada satu titik, tetapi meresap ke seluruh aspek organisasi publik untuk menciptakan nilai bagi masyarakat.
Jika kita kaitkan antara keunggulan kompetitif dengan rantai nilai portal, maka sistem informasi dalam manajemen publik memiliki beberapa relevansi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi birokrasi, proses pelayanan publik jadi lebih singkat dan murah. 2. Meningkatkan efektivitas kebijakan, di mana keputusan diambil berbasis data, bukan sekadar intuisi. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat bisa mengakses informasi anggaran, pengadaan maupun pelayanan publik secara terbuka. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pelayanan cepat, tepat, dan transparan, masyarakat lebih percaya pada pemerintah. 5. Mendorong inovasi digital. Sistem informasi menjadi pondasi smart government and smart city. Tantangan dan solusi dalam penerapan sistem informasi dalam manajemen publik. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur dan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet atau perangkat digital yang memadai. Solusinya, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama daerah terpencil. Misalnya, dengan memperluas jaringan 4G dan 5G dan menyediakan pusat layanan berbasis teknologi di desa. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum siap. Tidak semua aparatur sipil negara terbiasa dengan sistem digital. Solusinya, menyelenggarakan pelatihan rutin, program literasi digital, serta memberikan insentif bagi pegawai yang mampu beradaptasi cepat dengan teknologi baru. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Budaya birokrasi lama sering membuat pegawai enggan beralih dari sistem manual ke digital. Solusinya, melakukan sosialisasi yang intensif, memberikan contoh sukses, dan penerapan perubahan secara bertahap agar lebih mudah diterima. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Data masyarakat yang tersimpan secara digital rawan bocor atau disalahgunakan. Solusinya, pemerintah harus membangun sistem keamanan cyber yang kuat, menerapkan enkripsi data, serta memperkuat regulasi perlindungan data pribadi. Yang terakhir, keterbatasan anggaran. Transformasi digital memerlukan investasi besar pada teknologi dan sumber daya manusia. Solusinya, pemerintah dapat menerapkan public-private partnership atau kemitraan dengan sektor swasta, memanfaatkan layanan berbasis cloud yang lebih hemat biaya, serta mengalokasikan anggaran secara bertahap sesuai prioritas layanan publik. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui solusi konkret, penerapan sistem informasi di manajemen publik tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Nah, dari penjelasan yang telah kita simak tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dalam manajemen publik berfungsi bukan hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai strategi utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam pelayanan masyarakat. Konsep Porter's Value Chain membantu kita melihat bagaimana sistem informasi bisa digunakan di seluruh aspek aktivitas organisasi publik, mulai dari input, proses, distribusi layanan, hingga pendukung seperti sumber daya manusia dan teknologi. Dengan penerapan sistem informasi yang tepat, pemerintah dapat membangun pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.